Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar seri Lopez bagian kedua dengan tema besarnya Menghirup dan Menghidupi Soft Skill Ignatian. Setelah kita mengikuti seri Lopez yang pertama, di mana Romo sudah mengupas bab demi bab dari buku Panggil Saja Aku Lopez karangan Margaret Seal, kita akan belajar kembali bagaimana menghirup dan menghidupi soft skill Ignatian. Dalam webinar bagian kedua ini, kita akan diajak lagi untuk mengupas perjalanan hidup kita, mencatat kekuatan sebuah narasi melalui soft skill Ignatian. Pertemuan kelima seri Lopez bagian kedua ini akan membahas keinginan manusia dan kehendak Allah yang diambil dari bab 15 sampai dengan 19 buku Panggil Saja Aku Lopez. Sebelum kita memulai webinar, izinkan saya menginformasikan kembali tata tertib webinar kita. Mohon merename sesuai nama peserta saat pendaftaran. Mohon para peserta juga nonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Dan mohon nanti jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui raise hand juga melalui chat di ruang Zoom ini. Baiklah para peserta webinar yang terkasih, mari kita memulai acara webinar kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, ketika kami melihat kembali seluruh perziarahan hidup kami selama ini, kami menjadi sadar, Engkaulah yang menjadi decision maker. Ketika kami tersesat, Engkau pula lah yang menuntun dan mengembalikan kami pada jalan dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa atas segala bimbingan dan campur tangan-Mu itu. Pada malam hari ini, melalui repetisi webinar Lopez seri kelima yang dibimbing oleh Romo Nano, kami ingin kembali merenungkan perjalanan ziarah hidup pribadi, hidup keluarga, hidup menggereja, dan hidup berkomunitas kami. Jadikanlah kami terampil untuk mengetahui rencana dan kehendak-Mu secara konsisten, dan sekaligus siap dan legowo meninggalkan rencana pribadi kami jika itu tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Ya Bapa yang Maha Tahu, berkatilah pertemuan webinar ini dengan jaringan internet yang lancar. Bukalah hati kami dengan kuasa dan urapan Roh Kudus-Mu, serta bimbinglah perziarahan kami melalui teladan, pengajaran, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Kepadamu Allah Tritunggal, segala hormat dan pujian untuk selama-lamanya. Santo Ignatius dari Loyola, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita memulai webinar malam hari ini dengan pembicara Romo kita terkasih, Romo Agustinus Setio Darmono, Sarekat Yesus, atau yang biasa disapa dengan Romo Nano. Romo Nano, kami persilahkan. Halo Rosari, terima kasih banyak kamu mengantar kita semua dengan baik untuk memasuki repetisi yang kelima. Teman-teman yang terkasih, para pecinta Ignatius Loyola, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena tetap setia hadir dalam pelajaran bersama ini. Terima kasih Mas Petrus Rubika Simon, Stefani yang hadir, Rafiti, Kelana Wijaya, Leni Sidik, ini teman lama, ini teman Klaten, Bu Kristal, Denny, wah kamu datang, terima kasih Denny, Teresian ini juga teman lama, Pak Budi, Bu Berta, halo selamat malam, Lena Abdi, Retno, Subroto Onggowasito, Hari Patono, Sylvia Cahyadi, Mini Cooper, Dewi Argawa. Dewi ini potong rambut ya. Pak Bianto, Ana Sri Mulyati, Tika, Cucu, Cisca, Nilawati, Pak Imam. Mana Bu Yulia kok sendirian ini Pak Imam? Rosalia,
Oke, teman-teman, em, terima kasih Anda tetap terus hadir bersama untuk belajar. Em, saya juga berterima kasih karena minggu lalu, minggu sebelumnya, sejumlah dari Anda mengirim uang kepada kami, Serikat Yesus, melalui rekening yang disediakan panitia. Sumbangan Anda sungguh sangat berarti bagi kami, khususnya Romo Ekonom Serikat Yesus yang selalu menerima uang-uang untuk donasi bagi Yesuit-Yesuit muda. Hari ini ada seorang Romo Yesuit muda berangkat dari Jakarta untuk studi di London. Dia akan belajar sosiologi dan saya kira sekian persen biaya yang nanti dia keluarkan itu peran serta teman-teman sekalian. Jadi terima kasih banyak. Jangan pernah bosan untuk membantu pendidikan, biaya pendidikan kami semua. Dan seperti biasanya, salam Lopez, Rahel, dan aku ya teman-teman. Ini tulang pokok proses belajar kita. Kita belajar dari Lopez dan juga Rahel untuk makin mengenali diriku. Malam hari ini kita ingin belajar dari Lopez untuk mengecek ya, selalu mengecek, melihat bagaimana keinginan diriku dan kehendak Allah. Saya berharap pelajaran malam hari ini menambah pengetahuan, menambah keterampilan untuk mendeteksi keinginanku, untuk mendeteksi kehendak Allah. Karena itu yang sudah selalu kita ulang-ulang ya, 5 kata penting itu. Berdiskresi, membedakan ini keinginanku, ini keinginan Tuhan, atau ini godaan dari roh jahat ya, berdiskresi. Kata kedua yang tidak kalah pentingnya adalah eleksio, memilih. Jangan pernah takut salah mengambil pilihan ketika teman-teman sudah berdiskresi. Ambil pilihan. Kalau sudah mengambil pilihan, jangan lupa melakukannya, mengeksekusinya. Lalu itu kita sebut aksi. Ya, jadi diskresi, eleksi, aksi. Kata yang keempat adalah mencari konfirmasi. Apakah yang kulakukan ini dikonfirmasi Allah atau tidak? Kalau kita sudah menemukan konfirmasi-konfirmasi, jangan pernah lupa untuk merefleksikan prosesnya. Benar atau salah? Kalau benar, lanjut. Kalau keliru, tidak apa-apa. Lihat lagi prosesnya. Diskresi, eleksi, aksi, konfirmasi, refleksi. Semoga teman-teman makin terampil ya menggunakan, mempraktekkan, menghidupi 5 kata itu yang kita beri istilah soft skill Ignatian. Nah, malam hari ini kita akan agak ambisius nih, 5 bab. Karena itu eh, sediakan kopi, minuman, karena ini cukup lama prosesnya ya. Dan jangan lupa sediakan alat tulis. Catatlah kata-kata yang menyentuh pikiran, menyentuh hatimu. Karena apa, teman-teman? Ketika pikiran kita terusik, ketika saya merasa sesuatu dari yang saya lihat, yang saya dengar dalam webinar ini, saya memberi istilah, itulah tanda fisik Tuhan menyentuhmu. Sekali lagi, kalimat ini penting kita pahami. Ketika kita menjadi paham tentang sesuatu, ketika kita merasa
salah, atau saya merasa menyesal, atau saya merasa bersemangat, gitu. Ide yang muncul, perasaan yang bergerak, itu tanda fisik Tuhan menyentuh. Maka harus ditindaklanjuti, bukan didiskresikan, lalu dipilih, gitu, dan seterusnya. Nah, kita melalui 5 bab ini, teman-teman, dari bab 15 bergerak maju, ya. Lopez bergerak maju, terhalang. Lalu dia mundur. Sudah maju, mundur, mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi akhirnya karena dia semakin terampil diskresi, eleksi, aksi, mencari konfirmasi, merefleksikan, maka dia semakin terampil membedakan ini keinginanku, ini kehendak Allah. Kadang-kadang sama, kadang-kadang bertolak belakang. Nah, dari situ saya menangkap sebuah pelajaran penting, teman-teman, bahwa hidup kita dari tahun ke tahun, dari di dalam kandungan, lahir, anak, remaja, sampai sekarang ini adalah sebuah peziarahan. Hidup kita adalah peziarahan, seperti Lopez, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang saya mengejar yang saya inginkan, dan kadang-kadang mendapatkan. Tetapi kadang-kadang yang saya inginkan tidak terrealisasi. Ketika keinginan saya tidak terrealisasi, kita tentu saja kecewa, bukan? Tetapi teman-teman, yang namanya kekecewaan, kegagalan, kadang-kadang itu menjadi titik awal yang baik untuk mencari kehendak Allah. Maka peziarahan itu tidak selalu harus pergi ke tanah suci. Peziarahan atau hidup kita sehari-hari itu sudah sebagai sebuah peziarahan, di mana jejak-jejak Allah sudah ada di mana-mana. Kita belajar malam hari ini dari Lopez bahwa hidup adalah sebuah ziarah. Dia bergerak dari Manresa, terus ke Yerusalem. Dia ingin tinggal di sana, tidak diizinkan, kembali ke Spanyol. Dari situ dia bergerak ke Paris, dan akhirnya endingnya dia ke Roma. Teman-teman, bahwa Lopez berending di Roma bukan keinginannya. Keinginan dia adalah ke Yerusalem. Tetapi keinginannya itu tidak direstui Tuhan. Ini menarik, bukan? Kita ingin kemana, Tuhan maunya kemana. Nah, peziarahan itu selalu menyangkut perpindahan tempat, fisik kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan peziarahan itu selalu melibatkan perasaan, emosi, hati, rencana-rencana, dan keinginan-keinginan. Dari situ kita bisa belajar, teman-teman, bahwa di setiap tempat, entah itu Manresa, Yerusalem, Barcelona, di setiap tempat, di setiap perasaan, dan di setiap rencana yang kita buat, sebetulnya di dalamnya sudah terkandung jejak-jejak Allah. Nah, poin ini yang mau kita pelajari. Apa yang sudah berlalu terkait dengan tempat, rasa, rencana, keinginan, kegagalan, keberhasilan, sudah ada jejak-jejak Allah. Maka semoga
pelajaran malam hari ini membantu kita untuk semakin terampil mengecek, menilai, dan menemukan apa yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi keinginan Allah. Kita juga akan belajar secara konkret bahwa hidup adalah sebuah ziarah. Ignatius ingin mati raga dan berziarah terrealisasi. Ya, ini keinginan manusia terrealisasi. Dia ingin singgah sebentar di Manresa, sebentar. Ternyata dibelokkan oleh Allah menjadi kurang lebih 1 tahun. Ya, jadi ada perubahan waktu tinggal, di situ ada campur tangan Allah. Teman-teman cermati, dalam peristiwa apa Anda mengalami dalam perjalanan hidupmu, Anda itu dibelokkan. Rencananya ke sono, ternyata yang terjadi ke sana. Nah, ketika ada pola itu dalam hidupmu, harusnya ke sana, kok malah ke sana, ini salah satu modus, salah satu pola Tuhan terlibat. Lalu ingin sekedar ziarah ke Yerusalem, tapi lalu pulang ke Barcelona, tidak terrealisasi. Ingin masuk biara Kartusian, tetapi sekali lagi kita ketemu kata penting, dibelokkan. Semula ingin berada di biara, ternyata Allah membelokkan dia untuk berada di luar biara. Lalu akhirnya muncullah sesuatu yang baru ya. Ingin belajar, ingin melayani jiwa-jiwa. Ini sesuatu yang baru, bukan dari Lopez sendiri. Keinginan untuk belajar, keinginan untuk melayani jiwa-jiwa muncul dari Allah pelan-pelan. Dan Lopez akhirnya nangkep, kok saya merasa digerakkan ke sana ya. Dan ketika perasaan, keinginan itu diikuti, makin lama makin besar, makin kuat, makin kuat. Itu namanya konfirmasi. Keinginan yang kita lakukan dan akhirnya dampaknya makin besar, hasilnya makin positif, makin banyak orang terlibat dan dibantu berkembang, itu salah satu bentuk konfirmasi dari Allah. Nah, karena itu teman-teman, lihatlah peziarahan hidupmu dari satu tempat ke tempat Anda sekarang. Dari waktu, dari masa kecil, remaja, sampai Anda di saat ini. Kenali dirimu, temukan jejak-jejak Allah di dalamnya. Sudah ada. Tinggal kita pinter-pinternya melihatnya. Itu poin-poin penting dari 5 bab yang akan kita dalami bersama lagi malam hari ini. Sekarang kita masuk ke bab pertama yang kita dalami. Bab 15, bergerak maju. Sebelum lebih detail masuk, saya mau mengajak teman-teman untuk mengingat, sampai di tahap ini, Lopez itu sudah berziarah dari Loyola. Teman-teman bisa melihat di sebelah kiri atas itu ada kata Loyola. Loyola itu dia berjalan, bergerak, ya, naik naik kuda, dan nanti gantian naik keledai, dan akhirnya ketika sampai di Montserrat, lalu dia berjalan kaki sampai ke Barcelona. Mengapa Barcelona? Karena Barcelona adalah pelabuhan. Dia akan dari pelabuhan itu, dia bergerak naik kapal ke Yerusalem. Ya, jadi ini sebuah perjalanan. Ini sebuah potongan ziarah Lopez, potongan, salah satu potongannya. Nanti ada potongan-potongan lain. Nah, dari sini
kita mau pelajari pelajaran-pelajaran hidup apa saja. Ini pondasinya, teman-teman. Ketika dia berada di Manresa, minggu lalu kita sudah pelajari, dia dididik oleh Allah untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Dan itu dia catat menjadi sebuah buku latihan rohani. Saya menggunakan istilah Lopez sendiri, mengatakan pengalaman di Manresa, dia berdoa di dalam gua, dan dia melayani jiwa-jiwa, dia melakukan beberapa kegiatan di Manresa selama kurang lebih 1 tahun, itu adalah pengalaman sebagai seorang murid dididik oleh Tuhan sebagai guru. Manresa juga membuat Lopez itu yakin Allah sudah, sedang, dan masih akan mendidikku. Dan karena itu, relasi personal antara Lopez dan Allah tumbuh. Teman-temanku yang terkasih, ini starting point Lopez bergerak lanjut dalam ziaratnya. Ini pondasi dia untuk bergerak. Ini langkah awal. Dia mulai bekerja sama dengan Allah. Ini menjadi awal bahwa dia sadar bahwa dalam hidupnya bukan hanya dia saja decision maker-nya. Ada pihak lain, yaitu Allah, gereja, dan nanti teman-temannya. Dari pengalaman ini, saya merumuskan, atau dari bab ini kita menjadi paham. Setelah berjumpa personal dengan Allah, lalu Lopez menjadi tergerak. Dia ingin melakukan apa? In what I must do. Dia ingin melakukan apa saja, dan apa yang dia pikirkan mau direkomendasikan kepada orang lain. Teman-teman, ini biasanya pola yang terjadi. Kalau Anda mengalami kedekatan dengan Allah, atau kalau kita sedang mengalami kedekatan dengan seseorang atau sekelompok orang dalam komunitas, itu biasanya kita bersemangat. Yuk kita melakukan ini, yuk kita melakukan itu, yuk untuk mengembangkan diri kita melakukan ini, yuk untuk membantu orang lain kita melakukan itu. Ini maksudnya yang dialami oleh Lopez. Kedekatan personal menggerakkan dia melakukan ini atau itu atau ini atau itu. Dan di situ kita bisa mengecek mana saja yang menjadi semata-mata keinginanku dan mana yang diinginkan oleh Allah. Pertama, rencana yang dia ingin lakukan, yaitu dia ingin membantu orang lain ketemu Tuhan lewat latihan rohani. Teman-teman sedang melihat sebuah gambar, ini beberapa tahun kemudian. Ignatius Loyola, Lopez itu ada yang di tengah-tengah itu sedang disalami. Nah, dia lewat latihan rohani yang dia rencanakan sejak Manresa mendapatkan sahabat-sahabat yang nantinya akan menjadi titik awal berdirinya Serikat Yesus. Teman-teman, tentang hal yang satu ini, saya akhirnya mengatakan begini. Tuhan ingin Ignatius mengalami latihan rohani. Itu tidak ada dalam rencana Ignatius. Itu dari Tuhan. Dan Ignatius menangkap itu, dan dia tergerakkan untuk melakukan latihan rohani bagi orang lain. Ini contoh bagaimana Tuhan menggerakkan, ditangkap oleh manusia,
Dan ini bergerak terus-menerus sampai hari ini. 500 tahun kemudian setelah peristiwa ini, kalau ini betul-betul kehendak Tuhan, akan terjadi terus-menerus. Rencana yang pertama nanti kelak terbukti betul-betul bukan keinginan manusiawi Lopez saja, tetapi di dalamnya ada kehendak Allah. Rencana kedua, merawat orang sakit di rumah sakit. Ini dia lakukan, tetapi nanti bukan menjadi karya yang besar dalam serikat Yesus. Tetapi ini dia lakukan sebagai latihan, sebagai praktek, dia peduli pada orang-orang yang paling lemah. Rencana yang ketiga, dia berjalan kaki ke Yerusalem. Tentu ada naik kapalnya. Dan semula rencananya dia ke Yerusalem, lalu pulang. Lalu nanti ada perubahan. Oh, saya ingin tinggal di Yerusalem. Tinggal di Yerusalem. Tuhan berkenan? Tidak. Rencana terjadi, itu dikehendaki Tuhan. Ketika di Yerusalem, Lopez ingin tinggal di sana, Tuhan tidak menghendaki. Karena Tuhan punya rencana lain untuk Lopez. Rencana keempat, mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sederhana. Membantu di rumah sakit, membantu orang miskin, dan sebagainya. Ini terjadi, tapi tidak menjadi karya yang besar. Mengajar jalan-jalan menuju Allah. Anda sedang melihat sebuah gambar ketika Lopez melakukan rencananya ini dan terus mendapat banyak perhatian dari banyak orang. Ini contoh keinginan manusia yang dikonfirmasi oleh Allah dan menjadi semakin besar. Ini sebuah contoh keinginan manusia sama dengan kehendak Allah. Merawat jiwa-jiwa. Ini kurang lebih sama dengan rencana yang kelima, dan ini contoh keinginan manusiawi sama dengan kehendak Allah. Oke, tentang merawat jiwa-jiwa, teman-teman. Lopez mengajari kita cara merawat jiwa-jiwa. Salah satu keterampilan penting. Kalau kita sudah mengenal istilah soft skill, ini mungkin juga bisa masuk soft skill, tapi bisa juga hard skill. Tentang keterampilan bercakap-cakap. Kalau kita melatih terus-menerus keterampilan bercakap-cakap ini, maka kualitas pertemanan kita, kualitas Anda berkomunitas, kualitas relasi dalam keluarga kita akan berkembang. Ada syarat dasar untuk mengembangkan conversation. Satu, mendengarkan. Mendengarkan baik-baik dan penuh perhatian. Teman wawancaraku itu omong apa? Kadang-kadang kita itu sibuk dengan pikiran-pikiran kita sendiri saat mendengarkan orang. Atau kita sedang sibuk dengan handphone kita. Kita tidak akan pernah menangkap omongan orang ketika kita sibuk dengan diri kita. Dan ketika kita sudah mendengarkan dengan baik, dengan tepat, keterampilan kedua adalah menanggapi dengan tepat apa yang kita dengarkan tadi. Teman-teman, usul saya, hal ini perlu kita perhatikan baik-baik. Merawat jiwa-jiwa yang lain itu seringkali diberi istilah oleh Lopez sebagai bimbingan rohani, spiritual direction. Nah,
Kalau kita sedang menemani orang, kalau kita sedang membimbing anak-anak, ini kontekstual untuk Anda sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai papi, mami, mama, papa, ayah, bunda, teman-teman, alangkah baiknya kalau eh, ini saya kira sesuatu yang baru ya. Kita terbiasa mengarahkan orang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Teman-teman, malam ini kita diajari satu hal. Dalam proses membimbing orang, ternyata tugas kita itu bukan mengarahkan orang, tetapi membantu orang lain yang kita dampingi itu mendengarkan pengarahan bimbingan dari Allah. Jadi ini sesuatu yang baru karena kita tidak menjadi problem solver. Orang cerita problemnya lalu kita yang memecahkan. Bukan itu. Orang sharing lalu kita menanggapi, mengarahkan orang. Bukan itu. Kita merasa menjadi orang yang lebih tahu dari yang lain. Lalu kita mengarahkan. Bukan itu. Teman-teman perhatikan baik-baik kalimat yang ada di lingkaran itu. Tidak mengarahkan, tetapi membantu orang mendengarkan bimbingan dari Tuhan. Saya mengusulkan ini Anda catat baik-baik dan Anda praktekkan dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, dengan sahabat-sahabat Anda. Bukan mengarahkan, tetapi membantu orang dengan mengatakan, cobalah kamu bertanya dalam doamu kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan menghendakimu kemana? Dan merawat jiwa-jiwa itu kalau dilakukan dengan genuine, otentik, tidak ada hidden agenda, tidak ada udang di balik batu. Kalau kita merawat orang lain, kalau kita membangun pertemanan yang tulus dengan orang lain, biasanya kita akan menuai yang namanya friendship, pertemanan. Teman kita, orang lain itu bisa nangkep kita itu tulus enggak, kita itu otentik enggak, kita itu punya agenda tersembunyi atau enggak. Genuine, otentik, apa adanya. Seperti halnya kita, kalau ada orang baru menawarkan pertemanan, kita kan curiga dulu kan, orang ini maunya apa nih? Setelah pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, akhirnya aku kok merasa ya orang ini kayaknya punya agenda tersembunyi ya. Nah itu, kalau saya punya agenda tersembunyi saat membangun pertemanan, hati-hati kita bisa kebaca. Maka mari kita berupaya untuk otentik saat membangun pertemanan. Oke, itu bab 15, teman-teman. Saya tidak menawarkan sebuah pertanyaan, tapi sebuah simpul. Dan simpulnya ada di kotak kiri atas itu. Perjumpaan dan relasi personal dengan Allah yang kuat itu pondasi paling kuat untuk merawat diri sendiri dan juga merawat orang lain. Atau bisa saya bahasakan, ketika saya dalam berteman, ketemu dengan seseorang yang sungguh bisa menjadi sahabat saya, maka perjumpaan dan relasi personal dengan sahabat itu merupakan fondasi yang kuat untuk merawat diri saya sendiri dan merawat sahabat dan orang lain itu. Saya berharap teman-teman punya pengalaman dan semakin terampil mengalami perjumpaan relasi personal yang mendalam dengan Allah dan teman-teman dekatmu.
Ini bab 15. Semoga membantu Anda menemukan satu dua hal yang penting. Saya akhiri di sini bab 15. Kita mencoba mengendapkan dengan mendengarkan lagu. Kita masuk ke bab 16. Teman-teman, dari bab 16 ini kita bisa belajar khususnya apa yang harus saya lakukan ketika rencana yang baik itu terhalang. Sikap apa yang harus saya hidupi ketika keinginan saya, rencana saya, harapan saya yang baik-baik itu mendapatkan halangan, tekanan, rintangan, kesulitan, bahkan kemungkinan penolakan. Oke, bab 16 ini mengajari kita tentang bagaimana sikap saya, sikap Anda ketika rencana kita itu dihalangi, ditolak, mendapat banyak kesulitan. Dari pengalaman merasa dekat dengan Allah di Manresa, lalu berziarah ke Yerusalem, lalu Lopez punya rencana-rencana yang baik-baik tadi, bukan? Ada 6. Latihan rohani, merawat orang sakit, mengajar jalan kepada Allah, pokoknya baik-baik. Ternyata dia mengalami halangan, kendala, bahkan penolakan. Nah, ini teman-teman, kalimat berwarna hijau, ini pelajaran pentingnya. Dan kalimat berwarna hijau itu yang perlu kita latih terus-menerus. Ketika saya tertolak, ya sedih boleh, kecewa boleh, marah boleh, mager boleh, baper boleh, tetapi harus bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk kulakukan
saat saya mengalami penolakan ini. Teman-teman, kalimat berwarna hijau ini kalimat sakti. Karena kita menjadi sadar bahwa bukan kita saja yang menjadi decision maker dalam perjalanan hidup ini. Ketika saya terhalangi, terkendala, tertolak, ini menjadi momen yang bagus untuk bertanya pada Tuhan, apa yang Engkau mau untuk kulakukan ya Allah? Dan yang kedua adalah tidak mudah baper, terbawa perasaan, tidak perlu oversensitif. Ya aku ditolak, ya udahlah aku nggak mau melakukan lagi dah. Tidak mager, malas bergerak, tetapi move on. Jadi dua bagian berwarna hijau ini penting. Bertanya apa yang dimaui Allah dan kita move on. Ini penting. Nah, bagaimana pengalaman Lopez? Pertama-tama di Yerusalem ya. Ini cerita Lopez berada di Yerusalem. Di Yerusalem dia mengalami wow, romantis banget ini. Ini spiritual banget. Ini sangat mendalam karena dia mengalami didatangi oleh Allah. Dia mendapatkan penampakan dari Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Pengalaman dekat dengan Allah dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Terus dia merasa diyakinkan kembali bahwa kalau mengandalkan Allah, semua akan berjalan lancar. Teman-teman yang sedang Anda lihat gambarnya dan kalimatnya, ini contoh konkret tadi yang saya katakan, perjumpaan dan relasi personal dengan Allah itu menjadi pondasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, yang tumbuh dalam dirinya adalah fixed intention, ya, sebuah intensi, rencana, keinginan, kehendak untuk yang kuat untuk tidak kembali ke Eropa. Hidup di tanah suci, berada di jejak-jejak historis Tuhan Yesus, membawa cinta Allah di tanah suci. Ini gambar salah satu pelabuhan di Yerusalem. Lopez berkobar-kobar, bersemangat banget. Dah, nggak usah kembali ke Spanyol. Stay di Yerusalem. Apa yang mau dilakukan? Membimbing orang melakukan latihan rohani. Mencari teman untuk berkarya bagi Allah. Baik, sangat baik. Jelek, tidak. Dikehendaki Allah? Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya bukan rencananya baik atau jelek. Rencananya baik. Yang harus ditanyakan adalah mantep atau enggak? Mantep. Lopez mengalami yakin, rencanaku baik, aku yakin ini pasti kehendak Allah. Tetapi akhirnya nanti dia belajar bahwa dalam hidup ini jarang sekali rencana-rencana berjalan sesuai dengan yang saya rancang. Lopez menjadi sadar bahwa yang dia rancang, walaupun itu baik, tidak selalu akan berjalan mulus. Karena keinginan baiknya mendapat penolakan dari otoritas yang ada di Yerusalem. Keinginan baik wajib diperjuangkan, tetapi tidak jaminan itu kehendak Allah. Simpul penting dari bab 16 ini teman-teman. Ada 3. Yang pertama, keinginan dan rencana baik. Lopez ingin tinggal di Yerusalem, melayani Tuhan sehabis-habisnya di sana.
Tetapi ternyata itu bukan jaminan merupakan kehendak Allah. Bukan. Simpul kedua yang penting, tadi sudah saya sebutkan. Kita perlu makin membiasakan diri bertanya pada diri sendiri dua pertanyaan. Pertama, bertanya, apa yang betul-betul aku inginkan? Pertanyaan kedua, apa yang Tuhan inginkan aku lakukan? Jawabannya bisa, yang kuinginkan kok rasanya dikehendaki Tuhan ya. Ini diskresi, eleksi, lakukan, cek konfirmasinya. Kadang-kadang kemungkinan yang lain, aku ingin ini, tapi kok kayaknya Tuhan mengajakku ke sana ya. Diskresi, berani eleksi, lakukan, nanti cari konfirmasinya. Yang penting membiasakan diri bertanya dua hal ini. Simpul yang ketiga, keinginan buruk itu jelas perlu ditolak. Yang namanya diskresi, teman-teman, diskresi itu tidak pernah jelek dan baik. Kalau pilihan kita itu dua, yang satu jelas-jelas jelek, buruk, tidak layak diperjuangkan, dan yang satu pilihannya adalah baik, ini bukan diskresi. Jelas yang jelek ini tidak dilakukan. Menjadi sebuah diskresi ketika alternatif-alternatif yang mau kita pilih itu baik dan baik. Ketika kemungkinannya positif dan positif, baik dan baik, itu barulah diskresi. Jangan pernah takut eleksi, mengambil pilihan. Pilih, lakukan, cek konfirmasi-konfirmasinya. Begitu ada konfirmasi, lanjutkan. Gaspol, lanjutkan. Dan yang terakhir, ini menjadi sangat penting. Dalam peristiwa apa saja, aku mengalami tertolak, lalu putus asa melakukan kebaikan. Ketika itu terjadi, sudahkah Anda bertanya, Allah, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Jangan baper, jangan oversensitif, jangan mudah putus asa melakukan kebaikan. Move on, cari kehendak Allah, lakukan. Kita akan berkembang. Demikian bab 16. Mari kita cek poin-poin apa yang menarik perhatian selama proses kita mendengarkan bab 16 tadi.
kita memasuki bab 17. Bab 17 berjudul Kembali ke Sekolah. Teman-teman sedang melihat sebuah gambar yang menurut saya itu menunjukkan fakta historis. Ini pemandangan yang aneh, tetapi sekaligus inspiratif. Karena meskipun sudah tua, 33 tahun, tetapi karena dia sadar harus belajar, dia mau duduk bersama anak-anak kecil untuk belajar bahasa Latin. Mengapa belajar bahasa Latin? Karena untuk belajar di universitas zaman itu orang harus menguasai bahasa Latin. Maka Ignatius sadar karena ingin kuliah di universitas, dia harus belajar bahasa Latin terlebih dahulu. Dari sini kita bisa belajar apa, teman-teman? Dari bab 17 ini. Saya menemukan poin penting ini ya. Kita bisa belajar dari bab 17 ini ketika saya tertolak, ketika punya gagasan yang bagus, tapi ternyata tidak dikehendaki Allah, saya akan terus mencari Tuhan maunya apa. Dan ketika saya mulai menemukan sesuatu yang baik, yang belum begitu meyakinkan, tetapi sudah ada perasaan sepertinya Allah mengarah ke sana, saya mau melakukan itu. Nah, mari kita lihat lebih detail. Pertama-tama dia tertolak. Keinginannya untuk tinggal di Yerusalem tidak dikehendaki Allah. Dia tidak baper, dia tidak putus asa, dia move on dan mencari, dan akhirnya menemukan bahwa belajar bahasa Latin itu yang dikehendaki oleh Allah. Teman-teman, ini juga poin penting yang mau saya bagikan kepada Anda. Poin pentingnya adalah self-image dan self-awareness. Apa itu? Self-image itu adalah bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Ada orang yang terlalu besar melihat dirinya, dan itu disebut sombong. Orang yang sombong adalah orang ini sebetulnya bemo, tetapi dia melihat dirinya seperti Mercedes-Benz. Tidak pas. Wong realitanya kecil kok, dia melihatnya besar. Orang yang minder, self-image-nya minder, itu orang yang dia itu sebetulnya Mercedes-Benz, tapi dia merasanya seperti bemo. Self-awareness itu kesadaran. Ya, saya ini Mercedes-Benz, maka saya akan berlari kencang sesuai dengan kemampuan mobil. Oh, saya ini bemo, maka ya sudah, saya akan berjalan sesuai dengan kecepatan yang ada. Self-image, self-awareness. Nah, ketika Lopez berada di Manresa, dia sadar diri bahwa dia, kalau ibarat murid, dia murid yang tidak mudah untuk dididik. Maka sampai Allah sendiri turun tangan. Self-image. Ketika Lopez kembali dari Yerusalem ke Barcelona, dia juga menemukan self-image dan self-awareness. Dia bukan orang yang mudah untuk belajar bahasa Latin. Maka gurunya bernama Pak Ardevol itu harus bekerja keras mendidiknya. Teman-teman, betapa pentingnya self-image yang tepat dan self-awareness yang tepat juga. Kalau saya mengetahui self-image saya, self-awareness saya tumbuh, biasanya orang lain yang membantu saya bekerja lebih mudah. Sehingga saya dampaknya
bisa berkembang. Ini sudah saya sampaikan tadi, setelah gagal, dia mulai kehilangan fokus, tapi mulai mendapatkan kejelasan. Mulai, belum terang benderang, belum sangat jelas, tapi mulai menemukan. Nah ini, gagal, kehilangan fokus itu wajar, tapi jangan berhenti. Coba mencari lagi. Walaupun yang ditemukan masih samar, tetapi kalau ada keyakinan yang muncul di situ, itu menjadi sebuah undangan untuk berani merealisasikan tahap demi tahap. Dan Lopez sadar dia butuh pendidikan. Maka karena kebutuhannya itu, karena kesadarannya itu, karena dia mulai tahu, oke, kayaknya Tuhan menginginkan hal itu, maka dia perjuangkan itu. Dan dia tidak malu, total, sepenuhnya berada di kelas untuk belajar. Dari gambar ini, teman-teman, saya belajar untuk seperti halnya Lopez ya. Ketika sudah meyakini yang dikehendaki Allah, saya melakukan itu. Konsentrasi, rendah hati, dan dalam hal ini Lopez sadar perlu menguasai bahasa. Ini yang perlu kita pelajari, teman-teman. Ini yang perlu kita contoh. Ketika kita sudah mulai menemukan kayaknya di sini nih, lakukan dengan kerendahan hati, konsentrasi, dan terus mau belajar. Saya kira dengan sikap-sikap ini kita bisa berkembang. Nah, memang ini hal lain yang menarik. Ketika Lopez mulai konsentrasi untuk belajar, roh jahat mulai menggodanya. Roh jahat menggoda dia untuk membimbing orang melakukan latihan rohani. Roh jahat menggoda dia untuk keluar dari rumah untuk melayani orang-orang. Konsentrasinya mulai diserang. Dan dari sini kita belajar satu hal penting, teman-teman. Roh jahat kadang-kadang menggunakan hal-hal yang baik untuk menipu kita. Ini simpul tambahan. Kalau tadi kita mengatakan kehendak baik, rencana baik, belum jaminan kehendak Allah. Simbol kedua nih, makin susah nih. Sesuatu yang baik harus dicek. Karena kadang-kadang itu adalah godaan dari roh jahat. Serem ya. Dan situasi lain, Lopez itu harus pergi karena tempat tinggalnya dia tidak bisa pergi pagi-pagi pulang malam karena kuliahnya itu ada yang pagi-pagi banget, dia belum bisa keluar dari rumahnya, atau kuliahnya malam pada rumahnya asrama tempat dia tinggal itu sudah ditutup pintu gerbangnya, maka dia harus lari ke sana kemari. Ada situasi di mana dia tidak bisa fokus. Nah, dari bab 17 ini, teman-teman, Lopez sendiri di halaman 149 bahasa Indonesia mengajari kita sebuah prinsip penting. Ini prinsip yang tetap berlaku sampai sekarang. Dan saya mengajak teman-teman untuk memperhatikan prinsip ini. Non multa sed multum. Non itu bukan, multa itu kuantitas, jumlah, SED, set itu tetapi, multum itu quality, kualitas, mutu. Jadi, jangan mengejar jumlah yang banyak, tetapi kejarlah kualitas yang mendalam. Lebih baik belajar satu hal dengan mendalam daripada mencoba banyak hal
tetapi dangkal. Kalau teman-teman hari-hari ini, saat-saat ini mengikuti banyak webinar, saya menyarankan Anda jangan terlalu banyak ikut webinar, karena itu memecah konsentrasi Anda. Ikutlah 2-3 webinar saja dan dalami. Dan jangan pergi dari webinar Lopez. Simpul berikutnya. Ini tadi belajar dari roh jahat yang kadang-kadang menggunakan hal-hal baik untuk menipu. Saya memberi judul integrasi. Motivasi yang baik itu perlu dimunculkan dalam tindakan yang baik dan kata-kata yang baik. Kemungkinan lain, kalau kita mendengar orang mengatakan hal baik, tindakannya baik, belum tentu orang itu punya motivasi yang baik. Kadang-kadang kita juga motivasi kita sebetulnya jelek. Tapi kita bisa mengatur tindakan kita baik, kata-kata kita baik, tetapi intensi kita sebetulnya tidak baik. Ini sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Maka mari kita menata 3 hal secara integratif. Motivasi yang baik, kita munculkan dengan tindakan yang baik, kata-kata yang baik. Ketika kita punya sesuatu yang tidak baik, jangan tergoda untuk membuat pencitraan dengan tindakan yang baik dan kata-kata yang baik. Atau sebaliknya, ketika kita melihat orang berkata-kata baik, bertindak baik, jangan langsung percaya bahwa di dalam orang itu ada kebaikan. Butuh waktu, butuh kejelian mata, butuh ketajaman intuisi untuk menangkap di balik topeng itu. Semoga kita makin terampil mengintegrasikan ketiga hal ini. Demikian bab 17. Mari kita cek lagi apa yang menarik pikiran dan hatiku.
Teman-teman terkasih, kita sudah berjalan 3 bab dan masih ada 2 bab lagi. Saya mau ambil inisiatif begini. Coba Anda nulis di chat room kita. Silakan Anda boleh bertanya, Anda boleh memberi kesan, Anda boleh mengungkapkan reaksi dalam bentuk reaction virtual itu, ya. Silahkan. Silahkan Anda ke chat room, beri tanggapan, boleh bertanya. Mohon bantuan teman-teman kalau ada peserta yang mengajukan pertanyaan, mohon disimpan, nanti diajukan untuk saya eh, tanggapi. Silahkan teman-teman, muncullah di chat room dan menulislah sesuatu, apapun yang menjadi kesan Anda setelah mengikuti 3 bab ini, sebelum saya lanjutkan dengan 2 bab berikutnya. Tercerahkan. Terima kasih Romo. Sukmawati Wijaya. Terima kasih. Mari silahkan menulis. Anda bebas menulis. Menarik bahwa setan bisa menyamar. Memang setan itu master menyamar. Pengetahuan yang bagus sekali. Stefani, terima kasih Romonano. Semoga dengan ini saya bisa memilih dan membedakan roh lebih baik lagi. Pak Imam, bagaimana cara membimbing? Nah, ini pertanyaan teman-teman panitia. Nanti saya mau diingatkan. Romonano semakin magis. Sugiarto, GG, terima kasih. Bu Kristal, godaan dari hal-hal baik. Saya rasa merupakan hal yang kadang tidak saya sadari. Suri, jadi hidup itu intinya move on terus. Iya, iya, kadang-kadang berefleksi, kadang-kadang harus bergerak mundur. Belajar banyak sekali, Rania. Ana Sri Mulyati, saya merasa menemukan apa yang harus saya lakukan dalam hidup. Syukur Alhamdulillah. Andreas Gunawan, hidup adalah sebuah peziaran. Kita harus berani move on. Cecilia, Romo, saya mau bertanya, bagaimana caranya untuk membedakan antara keinginan baik dengan keinginan baik yang terselubung? Silakan panitia ini ditandai, nanti saya jawab. Seru kalau dibawa ke dalam meditasi. Waduh, ya oke. Nilawati Hadi Santoso, bagaimana meningkatkan self-awareness? Oke, Lindawati, terkadang kita sering mengarahkan bukan membantu roh. Ya, ini penting ini. Gak boleh baperan ya Romo. Oh jelas lah. Monik, berarti ada yang masih perlu saya cek dan recheck di diri sendiri. Betul, betul. Rencana baik belum tentu kehendak Allah seperti Lopez yang ingin tinggal di Yerusalem. Ini teman panitia Rusari, syukurlah kamu sadar. Saya juga kadang-kadang tidak sadar. Marta, menarik tapi susah mempraktekkan tanpa tuntunan dan latihan. Maka ikutlah webinar ini terus supaya dapat tuntunan dan latihan. Silviana Sutanto. Semoga semakin bisa membedakan mana kehendak Allah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Eh, Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang penting, silakan panitia nanti mencatat. Saya akan memberi tanggapan secukupnya. Saya lanjutkan dulu dengan bab 18 ini yang sudah Anda lihat ya, teman-teman. Tension. Apa artinya? Tension ini menyangkut relasi 3 pihak nih, teman-teman. Pribadi manusia, si Lopeznya, dan Allah. Ini kan terus ya, komunikasi relasi Allah dan Lopez ini terus jalan. Kadang Lopez bisa nangkep, kadang salah. Masih ada satu pihak lagi, yaitu gereja institusi. Ada uskup, ada para romo, ada inkuisisi. Nah, tension di sini mau cerita tentang konflik-konflik yang terjadi, atau lebih tepatnya, niat-niat baik Lopez
itu banyak mengalami tentangan, tantangan, tekanan, penolakan dari pihak gereja institusi. Nah, dari sini kita bisa belajar apa, teman-teman? Kita bisa belajar ketika kita melakukan banyak hal yang baik, seperti Lopez, itu ternyata tidak semua pihak senang. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka, curiga, menghalangi, bahkan dalam cerita Lopez, bahkan Lopez dipenjara oleh gereja. Nah, mari kita belajar dari Lopez. Pelajaran yang pertama, perlakuan gereja terhadap Lopez. Dari pihak Lopez sendiri, di satu sisi, Lopez itu makin yakin bahwa dia digerakkan oleh Tuhan, dan ini sudah benar, keinginan Lopez sudah sesuai dengan kehendak Allah, yaitu membawa hati pikiran orang-orang yang menyimpang kembali ke jalan gereja. Di titik ini, keinginan sekali lagi, keinginan Lopez dan kehendak Allah sudah nyatu. Tetapi di sisi lain, ada pihak lain, yaitu gereja, itu justru dari pihak gereja institusi yang memang diberi tugas untuk mengecek kebenaran ajaran banyak orang, termasuk Lopez, untuk mengecek, maka Lopez mengalami dituduh, dicurigai, diinvestigasi, dipenjara, dibungkam oleh ibu gereja. Ada cerita lain, teman-teman ya. Cerita tentang seorang Katolik yang juga baik, seorang biarawan yang baik, bernama Martin Luther dari Jerman. Dia akhirnya protes terhadap gereja yang tidak benar waktu itu dengan cara keluar dari gereja Katolik dan mendirikan gereja baru. Lalu disebut gereja Protestan, berasal dari kata protes terhadap gereja Katolik. Apakah itu kehendak Allah? Ya. Martin Luther menurut saya eh, digerakkan oleh Allah sendiri untuk mereaksi gereja Katolik yang waktu itu banyak orang-orang di dalamnya berjalan tidak benar. Nah, ada banyak orang seperti itu ya. Ada Zwingli, ada Jansen, ada macam-macam orang. Nah, Lopez sendiri meskipun mengalami dituduh, dicurigai, diinvestigasi oleh ibu gereja, bahkan dia dituduh seperti istilahnya alumbrados yang yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran gereja, dia dicurigai, bahkan dia nanti di eh, terutama di Alcala ya, di kota bernama Alcala, dia diadili 3 kali, dipenjara 42 hari, dilarang mengajar sampai studinya selesai. Lopez mengalami hal seperti ini. Lalu dia pindah ke kota Salamanca. Di kota yang tempat baru ini pun dia dipenjara lagi oleh petugas gereja yang waktu itu diberikan kepada otoritas kepada Ordo Dominikan. Dia dilarang mengajar tentang dosa berat, dosa ringan. Teman-teman, itu yang dialami oleh Lopez. Sudah memperjuangkan keinginan yang baik dan dikehendaki Allah, masih ada banyak penolakan, kecurigaan, larangan. Lalu apa yang dilakukan oleh Lopez? Ini menarik. Dia tetap taat
obedience to authority. Dia tetap taat pada otoritas gereja. Dia tetap respect pada tradisi gereja. Dia tetap percaya pada Allah. Walaupun dia juga mengembangkan kebebasan untuk berpikir. Dia menghormati tradisi, tapi dia memadukan dengan mencari inovasi. Dia percaya pada Allah, tetapi juga terus mengikuti inisiatif yang muncul. Teman-teman, ini prinsip-prinsip yang luar biasa yang menurut saya diajarkan oleh Lopez. Walaupun ditekan tetap taat, tapi memadukan dengan kebebasan berpikir. Dia ditekan tetap hormat pada tradisi, tapi tidak menutup kalau ada inovasi. Dia dipenjara, dia tetap percaya pada Allah, tetapi juga menggerakkan diri lewat intuisi, inisiatif-inisiatif yang muncul. Dan yang terus dia lakukan adalah dia sudah mulai mendapatkan teman-teman. Ada Diego Lainez, ada Petrus Faber, ada Francisco Xaverius. Dia memelihara kelompok ini dan dia terus memotivasi untuk mengabdi gereja walaupun dicurigai sedemikian rupa. Menurut saya ini keren. Ditolak, tidak menyerah, dan tidak antipati, tapi malah mencintai. Untuk saya ini luar biasa. Biasanya kalau saya ditolak, ya saya pergi dan benci, bahkan agresi. Ini ditolak, tetap mencintai, malah total mengabdi. Edan. Sikap Lopez juga luar biasa ya, karena dia um, memadukan. Teman-teman, saya mulai dari yang unsur paling bawah. Dia menjadi tahu. Saya belajar banyak tentang seni menjaga keseimbangan. Pilihan sikap Lopez di saat bersitegang ketika ditekan oleh gereja. Ini keren ya, karena Lopez bisa menjaga keseimbangan. Mulai dari nomor 5, teman-teman. Tahu kapan bertahan, tidak mudah ngalah, menyerang, ya. Bertahan, tetapi tahu saatnya untuk menyerah. Knowing when to resist and when to surrender. Ini balancing. 4, kadang-kadang berani untuk berseberangan pendapat, menjadi oposisi, tetapi tidak menjadi marah. Not becoming embittered. Ditekan, tetap berani oposisi, tapi nggak marah. Ini keterampilan yang luar biasa. Nomor 2, ya mengikuti petunjuk-petunjuk berdoa cara gereja di dalam biara, tetapi juga membuka diri berdoa, berjalan bersama di jalan-jalan raya. Jadi di luar biara, di dalam biara. Dan yang pertama, ya kadang-kadang berada di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah hierarki, otoritas, kekuasaan, bisa berelasi dengan mereka, tetapi juga bisa berelasi dengan mereka yang ada di pinggiran. Teman-teman, ini prinsip yang luar biasa dipraktekkan oleh Lopez. Seni menjaga keseimbangan. Ini penting untuk kita di semua sendi kehidupan ya, di keluarga, di komunitas, di tempat kerja, di gereja kita, di lingkungan, di paroki, kita selalu berkat, kita sering berada di tegangan-tegangan ini. Dan betapa pentingnya belajar seimbang, tidak berat sebelah. Persis seperti sinonim ini, menjaga keseimbangan.
Apa yang diinginkan oleh Lopez? Lopez itu ingin menyatukan antara yang manusiawi dan yang ilahi, yang suci dan yang duniawi. Nyatu gitu. Dia ingin membawa dia ingin membawa kemanusiaannya itu menyatu dengan yang ilahi. Dan ini sangat dimungkinkan, teman-teman. Saya pun saya ingin mewarisi keinginan Lopez sebagai pendiri Serikat Yesus ini. Saya ingin bersama Anda semua belajar menyatukan antara yang manusiawi dengan yang ilahi. Bukan dua hal yang terpisah. Unite. Dan ini seperti main gitar gitu. Ada banyak senar, ditarik menjadi tegang. Ketegangan-ketegangan ini dipadukan lalu menjadi musik gitu. Ketika saya berada dalam sebuah komunitas di mana orang-orang di dalamnya ada konflik-konflik, saya belajar dari slide ini, teman-teman. Ketika berada dalam sebuah komunitas, di situ ada ketegangan. It is not about eliminating. Ini bukan menghilangkan, menghapus, membuang orang-orang yang berbeda pendapat dengan saya. Tetapi ini soal balancing. Ini tentang menjadikan yang berbeda itu sebuah harmoni. Teman-teman, saya usul kita belajar ini terus-menerus. Kalau di sini mungkin waktunya kurang, mungkin di lain waktu kita perlu belajar bagaimana tetap harmoni ketika berada dalam situasi yang penuh dengan konflik. Yang perlu kita lakukan saat kita berada dalam tekanan, penolakan, konflik, tegangan, jangan mudah menyerah, tahan. Mari kita bertahan. Lalu biarlah Tuhan yang akan membuat musik lewat ketegangan-ketegangan yang ada. Maka saya mau mengajak teman-teman untuk belajar dari sini. Anda sedang mengalami ketegangan-ketegangan seperti apa? Anda sedang mengalami tekanan, penolakan, konflik dengan siapa? Jangan mudah mengeliminasi. Mari mencari harmoni. Bagaimana Anda menyelesaikan ketegangan-ketegangan tersebut? Ingat gambar si Noni cantik tadi. Keseimbangan. It is not about eliminating, tapi bagaimana membangun harmoni. Demikian bab yang ke-18.
Teman-teman, terima kasih atas pertanyaan, kesan, ungkapan-ungkapan Anda di chat room. Saya sudah memfoto itu. Kalau malam ini tidak semua bisa saya tanggapi, saya akan mengerjakannya besok dan akan saya kirim lewat panitia supaya dikirim ke WA grup peserta. Kita sampai di bab yang terakhir ya. Saya mengulang lagi sebelum sebelum masuk ke bab 9 ini. Bab 15 dia bergerak maju. Bab 16 dia terhalang. Lalu dia nemu ide baru yang dia yakini merupakan kehendak Allah. Dia sekolah dan dia terus berkembang di situ. Ternyata dia mendapat tekanan-tekanan dari pihak otoritas gereja. Nah, ini di bagian terakhir. Satu hal yang dia temukan adalah dia makin sadar harus menyelesaikan studi. Tetapi dia tidak punya uang. Maka yang dia lakukan karena dia yakin kehendak Allah dia adalah studi, maka dia juga yakin dia harus cari uang. Salah satu cara yang dia lakukan adalah mengemis. Cara yang lain, minta donasi dari donatur. Dan teman-teman, dalam Serikat Yesus yang dia dirikan untuk biaya pendidikan para anggota Serikat Yesus, Ignatius Loyola menggariskan, Serikat Yesus tidak boleh punya mesin uang. Paroki uangnya ke keuskupan, kolese universitas uangnya ke yayasan, dan Serikat Yesus harus cari uang. Maka sebagai bagian dari Serikat Yesus itu, saya sedang mempraktekkan yang dilakukan Lopez di bab 19 ini, mengemis kepada Anda supaya Anda mau membantu pembiayaan pendidikan anggota Serikat Yesus. Oke, sampai di tahap ini, Lopez menjadi orang yang semakin yakin dengan kehendak Allah. Teman-teman, saya berharap kita semua tahap demi tahap bisa belajar, belajar, belajar. Saya akan terus mengadakan webinar, sesekali saya akan mengadakan pertemuan offline supaya semua makin banyak yang makin terampil menemukan kehendak Allah. Selain itu, kita juga ingin belajar dari Lopez untuk menjadi orang pegadaian, terampil menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seringkali kita masih terjebak, tutup lubang, gali lubang, membuat masalah baru dengan menutup masalah yang lama. Mari kita belajar supaya kita terampil menyelesaikan masalah tuntas. Dan yang tidak perlu dan yang tidak kalah pentingnya adalah makin terampil untuk tahu apa yang perlu diperjuangkan. Sesuatu yang baik belum tentu harus diperjuangkan. Tapi kalau kita memperjuangkan sesuatu, harus sesuatu yang baik. Oke? Nah, yang diperjuangkan oleh Lopez dan itu diyakini sebagai kehendak Allah adalah studi, menyelesaikan program studi teologi di Universitas Paris. Ini dia perjuangkan mati-matian sampai nanti akhirnya dia selesai dengan program studi. Jadi ini contoh yakin kehendak Allah apa dan saya oke, perjuangkan. Mengapa? Karena Lopez sadar butuh sertifikat. Lopez sadar butuh otorisasi. Lopez sadar butuh ijazah. Supaya kalau mengajar orang tidak dikejar-kejar lagi oleh inkuisisi. Sesuatu yang baik layak diperjuangkan.
Hal yang kedua, Lopez sadar dia harus mencari tempat untuk menginap. Lopez sadar dia butuh tempat untuk istirahat. Maka dia tidak pernah merasa malu untuk tinggal di rumah yang dikhususkan bagi orang-orang miskin, gelandangan, yang tidak punya rumah. Dia tidak pernah merasa malu untuk tinggal di rumah orang miskin. Ya, ketika sadar, yakin ini kehendak Allah, dia mau melakukan apapun. Dia juga sadar harus untuk melatih kerendahan hati, diuji di universitas. Nah, yang dia sadari sebagai problem adalah keuangan. Untung ada orang baik bernama Isabel Roser. Dan nanti teman-teman, makin banyak benefaktor, donatur yang membantu Lopez ini. Salah satunya adalah Isabel Roser yang menyediakan uang beasiswa sejumlah 25 emas. Saya tidak tahu nominalnya kalau dikonversi ke rupiah, tapi kayaknya bukan bukan jumlah yang kecil, cukup banyak. Maka Lopez senang mendapat beasiswa yang cukup banyak. Tetapi uang itu dia titipkan ke teman Spanyol bernama Mazores. Ealah, ealah, si Mazores ini menggunakan duit yang dititipkan Lopez itu. Akhirnya duit itu hilang, raib. Dan dari sini saya belajar dari Lopez ya, bahwa dia mengatakan, ya oke, it was not such a big deal, it was not such a big problem gitu. Duit hilang, ya sudah, nggak usah marah-marah, dan akhirnya dia mencari lagi. Dia sadar mengerahkan tenaga, waktu, pikiran untuk mencari uang. Karena uang bukan tujuan, tetapi sarana supaya dia bisa menyelesaikan studi, maka dia pergi meninggalkan Paris, menyeberang ke London, daerah Inggris. Dan di sana dia mendapatkan cukup banyak uang untuk biaya studinya di Perancis. Anda melihat gambar Lopez sedang menerima uang dari benefaktor yang ada di Inggris. Dan ini terus dilakukan oleh Serikat Yesus sampai saat ini. Berelasi dengan benefaktor, minta donasi. Ini sebagai sebuah cara supaya Serikat Yesus tidak terjebak mencari kekayaan, menumpuk uang. Serikat Yesus ingin terus mempraktekkan teladan Ignatius, mengandalkan Allah lewat kebaikan para donatur. Nah, di Paris ternyata Lopez tetap menjalankan yang dia yakini sebagai kehendak Allah, yaitu membimbing orang melakukan latihan rohani. Dan dia semakin yakin bahwa latihan rohani adalah bahan dan metode untuk mendampingi orang berjumpa dengan Allah. Lopez semakin yakin ini keinginannya, ini kehendak Allah, dan dia yakin menggunakan latihan rohani. Ada 3 orang mahasiswa yang dia bimbing melakukan latihan rohani, hanya saja keputusannya ekstrim. 3 mahasiswa itu menjual semua harta miliknya, bergaul kemiskinan. Dan ini menjadi berita viral, heboh, sehingga pihak universitas geger, rame, dan Ignatius disidang. Nah, sebetulnya Lopez itu nyaris mengalami hukuman dari universitas karena dia membuat kacau 3 mahasiswa. Dia nyaris dihukum dengan cara dipukuli.
dengan tongkat-tongkat itu ya. Teman-teman bisa melihat banyak orang membawa tongkat itu. Itu untuk memukul Ignatius yang membuat keonaran. Tetapi karena Lopez itu orang yang pintar berdiplomasi, maka dia bisa mengajak Bapak Rektor Universitas Paris untuk ngomong-ngomong gitu. Dan seperti sepasang sahabat lama. Teman-teman, ini kehebatan Ignatius Loyola Lopez. Pintar berdiplomasi. Sehingga Bapak Rektor akhirnya mengatakan, hukuman tidak dilakukan. Inkuisisi tetap mengejar, Lopez tetap diadili, disidang, dicek, dan sebagainya, sampai akhirnya nanti latihan rohani lolos dan disahkan oleh Paus Paulus yang ketiga, dan Lopez sangat bersyukur karena dia diberi oleh Tuhan sahabat-sahabat pertama. Seperti saya katakan tadi, kelompok ini nantinya yang akan membangun serikat Yesus. Ini slide terakhir. Teman-teman, saya mengulang apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi, di awal bab 19 tadi. Dari Lopez kita bisa belajar. Dari tahap ke tahap, kita bisa menjadi orang yang semakin terampil menemukan kehendak Allah. Ketika kita semakin yakin ini yang dikehendaki Allah, kita memperjuangkan hal-hal yang mendukung itu. Dan dengan itu kita semakin terampil menyelesaikan banyak masalah untuk memperjuangkan kehendak Allah. Dan dari situ kita juga bisa belajar dari Lopez bahwa tahu, oke, yang diperjuangkan ini, perjuangkan. Oke, yang ini tidak perlu karena tidak mendukung ke sana. Oke, relatif bebas, merdeka, tidak mudah putus asa, tidak mudah baper ketika tertolak, menjadi makin yakin apa yang dikehendaki Allah. Demikian teman-teman, sampai di bab 19, lewat peziarahannya, kita bisa melihat pertumbuhan Lopez dari tahap ke tahap. Semoga kita pun bisa berkembang dari tahap ke tahap, mengalami yang ada di lingkaran biru ini. Terampil menemukan kehendak Allah, terampil menyelesaikan masalah, dan gigih memperjuangkan sesuatu yang memang layak diperjuangkan. Demikian bab 15, 16, 17, 18, 19. Semoga teman-teman nemu 1, 2, 3 hal yang penting untuk diserap. Belajar dari Lopez dan Rahel untuk mengembangkan diriku. Salam Lopez. Terima kasih. Kita mendengarkan lagu sekali lagi. Sesudah itu masih ada waktu untuk tanya jawab atau Anda menyampaikan sesuatu. Mari kita dengarkan lagu.
Terima kasih Romo Nano, luar biasa. Betul seperti yang Romo bilang, repetition is the mother of all learning. Jadi makin mendalam, bab 15, 16, 17, 18, 19. Luar biasa. Kita melihat bagaimana soft skill dari Ignatian itu dimasuk di dalam kisah-kisah Lopez ini ya, diskresi, eleksi, kemudian aksi, konfirmasi, dan refleksi. Baik, kita sekarang masuk ke uh, question and answer ya, Romo. Oke, Saya, saya buka untuk Rosari, Kak, kita prioritas. Saya tadi berpikir begini, saya sudah men-screenshot semua yang ada di chat room. Besok akan saya cek satu persatu yang perlu saya tanggapi, akan saya kirim lewat panitia supaya dilanjutkan di WA Group. Nah, malam ini kira-kira seperempat jam saya usul kita beri kesempatan pada yang mau secara langsung menyampaikan entah sharing, entah pertanyaan. Itu usul saya, Rusari. baik, Romo. Berarti kita prioritaskan sekarang yang raise hand ya, Ya, ya mengingat betul, waktu juga. Jadi betul, betul. teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan kita akan langsung bahas. Mari Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, ya, silakan Sis Demetria Ulin. Selamat malam, Romo. Ini anak hilang sudah kembali. Ya, Romo, saya mau bertanya. Kan saya pernah mengalami ketegangan relasi pertemanan. Nah, waktu itu sudah berusaha diperbaikin, tapi merasanya lama-kelamaan kok tidak sehat gitu. Nah, lalu saya memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan ya pergi dari tempat itu. Nah, apakah itu merupakan sebuah melarikan diri dari tegangan gitu, Romo? Tapi setelah pergi itu merasakan lebih lebih tenang gitu. Terima kasih, Romo. Oke, Ulin. Menurut saya, yang bisa menjawab pertanyaanmu adalah kamu sendiri. Pertanyaanmu apakah itu menghindar, lari, atau tidak, itu kamu sendiri. Yang bisa saya katakan begini, saya atau kamu tidak disebut lari kalau saya sudah mengkomunikasikan perasaan saya, penilaian saya terhadap situasi yang kita sebut tegang itu. Jadi saya ketemu dengan orang itu dan secara apa adanya ya objektif, tidak ada maksud menyerang, tidak ada maksud membela diri, tetapi mencoba objektif memaparkan. Menurut saya, situasi relasi kita itu begini. Peristiwanya awal mulanya begini, tindakanmu begitu, saya begini, kamu begitu, kami begini gitu. Dan saya melihat bahwa dengan melakukan ini dan itu saya salah. Maka saya minta maaf atas apa yang terjadi. Nah, ketika ada klarifikasi seperti itu, dan misalnya orang yang dengan siapa saya konflik itu nggak mau menanggapi apa-apa, setelah itu tidak ada relasi lebih lanjut, saya tidak lari. Tetapi kalau tidak ada mendeklar, ya, kalau saya tidak mengkomunikasikan, saya tidak membuat klarifikasi seperti itu, pergi begitu saja, saya menilai besar kemungkinannya saya lari. Maka untuk menilai saya lari atau tidak, unsur penting yang harus dicek ada komunikasi yang terbuka atau enggak. Itu kriterianya menurut saya, Ulin. Baik, terima kasih Romo. Ya, Oke. berikutnya
Mbak Is, silakan. Ya, silakan mic-nya dibuka. Ya. Ya, malam Romo. Selamat malam. Kalau melihat Ignatius itu ya, Lopez ya, perjalanan hidupnya itu kan luar biasa sekali dari apa namanya yang dia terjatuh itu, terus Romo menggambarkan kesakitan-kesakitan yang harus dia tanggung itu kan amat sangat yang ngerasain sakitnya itu aja sudah luar biasa ya, dia sudah rela menanggung seperti itu. Ya, tapi itu memang lebih ke duniawi ya, dia masih mau kelihatan gagah gitu kan. Tapi melihat penolakan-penolakan terutama dari institusi gereja dengan segala yang sudah dia perjuangkan, dengan ya segala hal yang baik yang mestinya dia sudah upayakan, apa yang membuat dia tetap bertahan dan tidak give up gitu Romo. Padahal ada contohnya, misal Martin Luther itu sudah pilih balik badan gitu loh. Jadi dia tetap berjuang dalam gereja, dia memilih untuk tetap berjuang dalam gereja dan tidak give up untuk itu. Apa yang membuat dia bertahan, padahal kan hukumannya itu enggak main-main kan ya, di penjara ya, terus tadi secara fisik juga mau dipukulin. Saya nggak kebayang deh sebegitu banyak yang harus dia tanggung gitu, dan dia milih bertahan. Itu apa yang membuat dia bisa terus bertahan begitu. Dan untuk kita sekarang nih, apa yang bisa kita pelajari dari itu, yang bisa kita bawa untuk kita juga bertahan dalam badai kehidupan sekarang ini, Romo? Oke, terima kasih Bu Is. Pertama-tama, kalau kita kumpulkan data sejak awal sampai Ignatius mati, saya yakin teman-teman sepakat dengan saya bahwa secara manusiawi, Ignatius Loyola atau Lopez ini memang orang yang sangat istimewa. Maka tidak heran ya, dia menjadi santo. Dan tidak heran Tuhan menggunakan dia untuk menyampaikan yang dia mau. Dan akhirnya yang terbentuk kan latihan rohani, Serikat Yesus sebagai ordo itu ya, itu buah kerjasama Tuhan dengan Lopez. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang ini menurut saya, ya mari kita yang tidak istimewa ini belajar dari Lopez yang istimewa. Dan kita sudah sedang dan akan terus belajar ini lewat Lopez seri 1, Lopez seri 2. Kita belajar dari ilmu-ilmu hidup dia itu lewat, ya paling tidak saya mencipta atau saya mengajak teman-teman untuk belajar 5 kata itu kan, diskresi, eleksi, dan seterusnya. Kita bisa belajar dari keistimewaan Lopez lewat itu. Lalu pertanyaan yang lain adalah apa yang bisa membuat Ignatius tetap mencintai gereja? Selain peran dari Allah, itu secara manusiawi, Ignatius itu kan rindu, ini istilah saya ya, Ignatius itu rindu ibu. Karena dia ditinggal mati oleh ibu kandung kan. Nah, kerinduan punya ibu itu, dia terpenuhi dari ibu susunya itu. Istri pandai besi itu kan. Terus dapat dari kakak iparnya, Magdalena. Terus dari Bunda Maria, ya kan? Dan Bunda Maria itu ada di gereja Katolik. Dan akhirnya bagi Ignatius dalam proses perkembangannya, gereja Katolik bagi Ignatius adalah ibu. Nah, karena ini ibu, maka dia bela mati-matian. Seperti halnya dia mau membela mati-matian Ibu Maria, yang dia sebut selalu dengan kata ratu. Ya, jadi ini kalau dari sisi manusia ya, ini kisah laki-laki yang rindu ibu
dapat ibu macam-macam, sampai akhirnya mengalami Ibu Maria dan Ibu Gereja. Who is, kalau kita membaca teks bahasa Inggris, kata ganti gereja itu she, S-H-E. Ya. Itu mengatakan perempuan, gereja itu perempuan. Walaupun ketuanya laki-laki, orang Argentina, tapi institusinya yang dipimpin oleh laki-laki ini adalah si perempuan. Dan saya bersyukur bahwa gereja itu adalah ibu. Dan saya bersyukur mayoritas peserta webinar ini adalah emak-emak. Maka saya sangat menghormati emak-emak ini ya, karena emak-emak itu perannya sungguh sangat penting. Bu Is, itu jawaban saya. Mengapa Ignatius bertahan? Ya karena dia mencintai ibu dan dia dicintai ibu. Maka dia membela ibu mati-matian. Dia nggak mau keluar dari ibunya. Begitu jawaban singkat saya. Si Romo. Ya, dapat. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang mau raise hand? Satu lagi saja Romo ya, Ya, oke, Rosari. mau 9:30. Satu lagi, diberikan kesempatan. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, Kalau tidak Rosari. ada, kita cukupkan atau mau dari chat atau chat nanti dari di grup semua mau? Satu-satu Ya, dari chat? saya garap aja sendiri, Rosari. Oke, baik. Baik kalau begitu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Romo Nano untuk pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Saya yakin sekali teman-teman dapat banyak, catatan saya juga banyak dari tadi ngebut sembari nyatet ya. Dan poin-poin yang bagus yang bisa kita bawa untuk kita refleksikan nanti. Ya, boleh kita kasih reaction sekali lagi untuk Romo Nano. Dan para peserta sebelum kita baik, kita akan masuk ke pengumuman. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan kasih minggu lalu. Kami juga masih mengharapkan untuk persembahan kasih untuk Jesuit Muda dan juga keberlangsungan dari webinar ini. Ini adalah nomor rekeningnya, silahkan kita sama-sama, boleh juga sekarang daripada lupa, coba ya. Silakan Bapak Ibu. Boleh di screenshot juga atau boleh langsung. Persembahan kasih ini akan sangat berguna dan untuk studi pendidikan dari Jesuit Muda yang seperti tadi Romo sudah sampaikan. Dan kami mengundang kembali teman-teman untuk bergabung di seri Lopez bagian kedua, pertemuan yang ke-6, minggu depan 26 September hari Selasa di jam yang sama dengan tema teman dan kelompok sahabat. Ya, kita akan membahas ini lanjutannya, dan tadi Romo sudah bilang non multa sed multum ya Romo. Jadi kita mudah-mudahan kita juga ini salah satu yang kita akan dalami betul-betul daripada banyak-banyak, dan ini salah satu webinar yang kita akan dalami. Baik, itu pengumuman dari kami, dan kita akan tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan betapa kami sering tidak menempatkan Engkau sebagai penentu hidup kami. Pada malam hari ini, melalui kisah peziarahan Santo Ignatius, kami menjadi makin sadar Engkaulah yang seharusnya selalu menjadi jangkar kapal kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena selama ini kami lebih banyak mengikuti gerak dari rencana serta kehendak kami sendiri. Berilah dan asahlah kembali keterampilan pembedaan roh sehingga dengan penuh ketaatan, hormat dan cinta padamu, ya Allah, serta dalam kesatuan dengan gerejamu, kami selalu mampu menyadari kasih dan pengampunanmu. Terima kasih ya Allah, karena malam ini kami telah Kau persatukan dalam perziarahan hidup yang diperbaharui. Berkatilah Romo Nano dan juga komunitas yang telah membimbing perjalanan kembali kepada Bapa ini.
Tuntunlah keluarga kami masing-masing, para saudara, serta para sahabat yang menyertai perjalanan kembali ini. Hanya kepadamu ya Allah, kami menyerahkan hidup kami. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sekalian, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman baik kita, komunitas kita, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Romo. 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 Terima kasih Romo.